Saya mengapresiasi sahabat setia yang hadir pada pagi hari ini dan yang baru pertama kali hadir. Sekarang kita dalam suatu ruang dan waktu yang terbatas dengan dinamika hidup yang syarat dengan kesibukan dan problema hidup. Sementara kita tinggalkan agar dapat fokus untuk memahami kebenarannya yang bertema makna kita di Kejadian 1 ayat 26 oleh Pendeta Paruntungan Girsang. Mari kita simak. Silakan Pak Pendeta. Ya, salam. Ya. Selamat Shalom. pagi sahabat-sahabat sekalian. Pagi. Ya, baik yang sahabat-sahabat yang rutin hadir maupun yang baru pertama sekali hadir. Terima kasih tentunya. Dan pagi ini sahabat-sahabat sekalian, kita akan membahas ya sesuatu yang sudah biasa kita dengar ya. Biasa kita dengar. Begini teman-teman sekalian, mengapa pada hari ini saya ingin menyampaikan topik ini? Ada ceritanya begini teman-teman. Pada satu waktu saya tanya Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, if one day someone ask me tentang kata kita di Kejadian 1 ayat 26, saya harus jawab apa ya Tuhan? Gitu. Karena memang yang beredar itu adalah kata kita itu disebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian kita di antara kita juga pernah dengar bahwa kata kita itu diartikan malaikat. Ya, ada Tuhan bersama malaikat atau bersama musyawarah, ya, musyawarahnya Tuhan, dewan musyawarah Tuhan. Nah, itu saya pernah mendengar itu. Tapi saya masih terus meneliti dan bertanya sama Tuhan. But one day waktu saya kerja, rasa tiba-tiba twing begitu ya. Saya mendapatkan relasinya, mendapatkan benang merahnya. Sehingga itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman juga di CCM. Dan pagi hari ini coba saya sharingkan kepada semua sahabat. Dan ini adalah sebagai suatu studi bagi kita bersama. Silakan direnungkan, dipelajari. Ya, apakah memang benang merahnya jelas atau apa. Coba ini menjadi satu bahan studi bagi kita. Sehingga kita bisa betul-betul mendalami firman Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Nah, ini kita mau mendalam ini. Jadi, tidak ada kita saling menyesatkan satu dengan yang lain. Semuanya ini kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Baiklah, pada saya akan coba sharingkan layar saya. Jadi, ini adalah suatu studi. Ya. Jadi, bukan apa-apa. Ini suatu studi untuk memahami makna kata kita ya dalam Kejadian 1 ayat 26. Oke. Ya. Nah, satu makna kita pada umumnya. Ini secara umum yang sering kita dengar di mana-mana ya, yang tadi sempat saya sebutkan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata kita ini sangat pemahamannya sangat dipengaruhi oleh Matius 28 ayat 19. Ya, di mana di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, itu yang kita dengar, ya. Kemudian tetapi orang tidak mendalami apa yang terjadi di Kisah 2 ayat 38. Nah, ini yang tidak jarang dibahas ya. Kita lihat di Kisah 2 ayat 38. Ini berbeda. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah Petrus membelot? Apakah Petrus nggak nurut sama Tuhan Yesus? Sehingga dalam hal ini Petrus ya
tidak mendorong membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengapa hanya dalam nama Yesus Kristus? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang yang perlu kita dalami juga, teman-teman sekalian, ya. Nah, yang saya tahu sesuai dengan Lukas 24 ayat 44 dan ayat 45, di sana sangat tegas tentang apa-apa yang harus digenapi, semuanya harus digenapi tentang Yesus Kristus yang tertulis semua di Perjanjian Lama. Nah, murid-murid tidak mengerti. Ya, rekan-rekan sekalian, murid-murid tidak mengerti sampai Yesus sebelum terangkat ke surga dia membuka pikiran murid-muridnya sehingga murid-muridnya mengerti kitab suci. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Jadi murid-murid Yesus itu dibuka pikirannya sehingga dia mengerti kebenaran kitab suci. Makanya tidak heran teman-teman sekalian. Ya, Yesus ngomong di Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi Petrus sebagai murid yang telah dibuka pikirannya oleh Yesus, ya, dia membaptis hanya di dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini perlu menjadi pembelajaran bagi kita, ya. Dan selanjutnya, kalau kita ikuti ayat 27, Kejadian 1 ayat 27, ya, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Gambarnya siapa? Ya, gambarnya Sang Tuhan itu sendiri. Gambarnya Sang Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Ya, diciptakannya mereka. Tentu sesuai gambarnya Tuhan. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa kata kita oleh seorang pengajar lain, seorang ibu, dia menyatakan bahwa kita itu adalah Tuhan bersama malaikat atau bersama dewan musyawarahnya Tuhan. Ya, tapi kita coba lihat studi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini sebagai satu perenungan, ya, sebagai satu perenungan sampai nanti Tuhan memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran setiap kita. Sehingga kita bukan hanya belajar dari apa yang diajar, tapi bagaimana kita mendapatkan revelation, mendapatkan pencerahan, iluminasi dari dalam, ya, dari dalam hati pikiran kita, di mana Tuhan memberikannya. Nah, ini yang sering kita katakan di Christ Center Ministry, ya, dua. Kita perlu benar-benar meneliti dan mengerti. Jadi ada dua kata yang penting di sini. Mau meneliti dan mengerti. Mengertikah kita? Nah, ini kata penting. Mengertikah kita? Nah, Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Jadi Allah itu merahasiakan. Tetapi kita, ya, sebagai raja-raja, apakah kita mau menyelidiki sesuatu itu yang tadinya rahasia? Kita mau menyelidiki. Nah, menyelidiki di sini, kalau di sekolah teologi dikatakan ada hermeneutik, ya. Tapi kita bagi yang nggak mengalami sekolah pun, kita bisa meneliti ayat, menjawab ayat sesuai konteksnya, timelinenya, sehingga kita melihat apa yang menjadi benang merah dari ayat-ayat dari mulai Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu. Ya. Nah, 2 Korintus 4 ayat 18. Nah, ini harus menjadi pemikiran bagi kita. Jangan kita melihat semuanya yang secara fisik. Kita ingin melihat yang fisik. Kalau nggak fisik, kita nggak percaya. Nah, ini ayat ini tidak kebetulan ada di Alkitab. 2 Korintus 4 ayat 18 katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara, teman-teman sekalian, tentu kita mau yang kekal, bukan yang sementara. Untuk itu, kita mau mendalami, sehingga kita bisa mengerti apa itu juga kata kita nanti di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya, di nomor 3A ini, isi Perjanjian Lama adalah bayangan. Dan wujudnya adalah Kristus. Ini firman Tuhan yang katakan, ya. Kita baca. Tadi saya sudah sebutkan Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, yaitu Yesus ngomong ini, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku
masih bersama-sama dengan kamu. Jadi waktu Yesus Kristus masih bersama-sama dengan murid-muridnya pada zaman itu. Ya, setelah dia tahun 30 sampai tahun 33,5 waktu Yesus terangkat, ya setelah salib. Bersama-sama muridnya, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Jadi semua yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, ya kitab Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, semuanya harus digenapi. Nah, inilah yang waktu itu tidak dimengerti oleh para rasul, ya murid-murid, sampai di ayat 45 itu Yesus membuka pikiran muridnya sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan juga karena mereka sudah mengerti kitab suci, tidak heran juga Paulus yang memang mendapatkan pertemuan langsung, ya berhadapan muka dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan, dia katakan, maka dia bisa berkata, Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru maupun hari Sabat. Ya, hari Sabat. Nah, apa ini? Nah, ternyata ini semua yang di ayat 16 ini adalah dia katakan apa? Di ayat 17 dikatakan, semua ini hanyalah bayangan. Jadi semua ini hari raya, bulan baru, hari Sabat, semua bayangan dari apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya apa? Ialah Kristus. Jadi perjanjian lama itu adalah bercerita tentang bayangan. Wujudnya adalah Kristus. Nah, ini harus kita tangkap. Walaupun yang disebutkan bayangan itu menjadi fakta, ada pada saat itu. Tapi itu merupakan bayangan dan wujudnya adalah Kristus. Nah, Kolose 2 ayat 2 berkata, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Coba teman-teman perhatikan di sini. Segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Jadi kata pengertian, keyakinan pengertian is the most important in our life. Karena di Hosea dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan itu binasa. Ya. Nah, dan apa namanya? Keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah. Yaitu apa? Kristus. Jadi rahasia kehidupan di jagat raya ini adalah Kristus itu. Nah, ini penting bagi kita untuk kita ketahui, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai kitab Wahyu, fokusnya adalah Kristus. Nah, saya lanjut di 3B. Isi perjanjian lama adalah bayangan dan wujudnya adalah Kristus. Nah, teman-teman sekalian, ini sering diabaikan ayat ini, dianggap tidak memberikan tidak sering dibahas, dibaca lewat aja. Nah, kita telusuri ini adalah nubuatan 700-an tahun sebelum Yesus turun ke bumi. Sudah ditegaskan di sini. Ya, sebab seorang anak telah lahir. Nah, kenapa pakai kata telah? Karena memang dia sudah ada gitu ya. Dia sudah ada sebelum dunia ada gitu ya. Telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi Kristus itu diberikan untuk kita. Ya, dia diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang. Nah, ini namanya, gelarnya, panggilannya disebut apa? Penasihat ajaib. Yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Penolong, Roh Kristus. Ya. Nah, ini Roh kebenaran ini. Allah yang perkasa. Nah, ini ada kata Allah yang perkasa. Jadi siapa ini? Ya, ini bercerita tentang Kristus semua. Bapa yang kekal. Siapa Bapa kekal? Ya, cerita Kristus juga. Raja damai. Siapa? Ya, Kristus. Raja damai ini adalah dia sebagai raja yang mendamaikan umat manusia melalui salib terhadap dirinya sendiri. Karena dirinya waktu itu sedang mengambil wujud manusia. Tapi sebenarnya dia itu adalah Allah yang roh itu sendiri. Maka di Yesaya 45 ayat 21 kita baca. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya sejak dahulu? Nah, ini diungkap kembali ya, diungkap di Yesaya.
Tapi dia bilang, bukankah aku? Dia bilang, bukankah aku? Dia bercerita tentang dirinya. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Jadi aku itu, Tuhan itu tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah selain daripada Tuhan itu sendiri. Allah yang adil, juru selamat. Nah, Allah yang adil, juru selamat. Siapa juru selamat? Ya Yesus Kristus. Jadi tidak lain, Yesus Kristus itu adalah Allah yang adil. Yesus Kristus itu ya adalah tidak ada selain Dia. Gitu. Tidak ada yang lain kecuali aku. Ya Yesus itu. Maka di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, bercerita siapa? Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, Yesus Kristus. Tadi pun kita ingat, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi Petrus membaptis apa? Dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini harus menjadi poin penting pengertian pemahaman bagi kita bersama, teman-teman sekalian. Ini kita melihat ayat demi ayat. Banyak sekali ayatnya. Saya nggak bisa tampung semua. Nah, 4. Tuhan itu satu. The Lord is one. Nah, tadi kita udah katakan, aku yaitu Yesus dan Bapa adalah satu. Kemudian dikatakan di kitab Ulangan, listen Israel, the Lord ya is our God. The Lord is one. Jadi Tuhan itu satu. Kemudian dengarlah hai Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu satu. Zakaria 14 ayat 9 katakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nah, siapakah itu? Nah, di perjanjian lama memang disebut Yahweh. Tapi yang kita kenal akhirnya dia bilang, namamu yang kau berikan kepadaku. Ya, satu-satunya yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini dialah satu-satunya Tuhan, satu-satunya dan namanya satu-satunya, yaitu apa? Yesus Kristus Tuhan. Nah, maka tidak heran di Markus 12 ayat 19 jawab Yesus, perintah yang terpenting ialah dengar hai Israel. Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Ingat, waktu Yesus ngomong ini, dia sang Tuhan sedang mengambil rupa manusia. Dia sedang mengambil rupa manusia. Tapi dia itu sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel. Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, ini semua berbicara apa, teman-teman sekalian? Yaitu Kristus Yesus Tuhan. Nggak ada yang lain. Jadi Tuhan itu satu. Nah, mari kita beranjak untuk mendalami lagi ke ayat yang sebelumnya tadi, ya. Di mana di sini kita katakan di perjanjian lama itu ada bayangan, maka kita coba lihat di angka 5 ini, kita lihat Adam adalah bayangan. Teman-teman, mari perhatikan dengan seksama penjelasan dari ayat-ayat ini. Uraian ayat ini. Adam adalah bayangan dari Kristus. Hawa adalah bayangan dari apa? Jemaat mempelai bait suci. Itulah Hawa. Nah, ini kita harus mengerti. Yang selama ini saya dulu pun waktu jadi jemaat lama nggak pernah mendapatkan pembahasan ini, teman-teman sekalian. Jadi puji Tuhan hari ini kita bisa belajar bersama. Sehingga kita bisa bertumbuh bersama dalam kebenaran. Memang semuanya kembali kepada setiap kita. Pengertian kita akan makna dari firman itu sendiri. Nah, Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Nyenyak. Yaitu Adam dibuat tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup ya tempatnya itu dengan daging. Nah, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dari Adam, dibangunnyalah seorang perempuan. Nah, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu
Berkatalah manusia itu, Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi di sini, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya, Adam dan Hawa itu satu. Satu. Nah, bukan dua, satu. Ya. Jadi Adam dan Hawa itu satu, teman-teman sekalian. Ya. Jadi diambil dari tulang rusuk, dia satu. Jadi bukan dua, dia satu. Adam dan Hawa itu satu. Nah, ini tolong menjadi satu catatan dulu ya. Take note bahwa Adam dan Hawa itu satu. Ya. Maka kita lihat di Markus 9 ayat 31. Sebab dia sedang mengajar murid-murid kepada murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah itu ia dibunuh, ia akan bangkit. Jadi pada hari ketiga ia bangkit. Jadi ini adalah bahasa bayangan dari Adam. Adam dibuat tidur, Yesus mati dikubur. Dikubur 3 hari. Ya. Nah, pada hari ketiga bangkitlah apa? Tubuhnya sendiri. Ya, Yohanes 2 ayat 19-20. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini. Ya, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang-orang Yahudi mengejek dia. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau membangunnya dalam 3 hari, diejek. Tetapi yang dimaksudkannya adalah apa? Dengan bait suci Allah adalah tubuhnya sendiri. Jadi tubuhnya sendiri inilah gambaran dari Hawa. Hawa. Yesus yang mati dikubur itu adalah Adam. Adam adalah bayangan dari Yesus yang mati. Yesus yang kalau dia buat tidur ini adalah bayangan daripada apa? Yesus mati dikubur. Maka pada hari ketiga bangkitlah tubuhnya sendiri, yaitu Hawa, bait suci. Mempelainya. Jadi Hawa berbicara mempelai. Yaitu tubuhnya sendiri bait suci. Kita, orang percaya. Nah ini semoga benang merah ini bisa membuat kita tambah cerah untuk kita dalami, renungkan ya. Nah, 6. Kerinduan Kristus, kerinduan Tuhan Yesus Kristus adalah bersatu. Bersatu. Ya, bersatu dengan apa? Mempelainya. Bersatu dengan apa? Bait sucinya. Ya, bersatu dengan baitnya. Karena bait Allah yang ada di kota Yerusalem sudah dimusnahkan pada tahun 70 Masehi. Sudah nggak ada lagi bait fisik. Tuhan tidak tinggal di bait buatan manusia, tetapi buatannya sendiri. Yaitu apa? Bait suci yang baru, yaitu orang percaya sebagai mempelainya. Nah, kerinduan Tuhan ini. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Nah, ini kerinduan Tuhan, tetapi anak manusia ya tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Ini diperkatakan waktu Yesus masih wujud manusia. Dia belum mati dan belum bangkit. Ya, tubuhnya belum bangkit. Jadi bait sucinya belum terbentuk, mempelainya belum terbentuk. Nah, jadi maka inilah kerinduan Tuhan. Ya, meletakkan apa? Kepalanya. Ya. Di mana? Di tubuhnya. Nah, itu kerinduannya. Nah, ini Yesus ngomong tahun 30 Masehi, teman-teman sekalian. Di tahun 30 Masehi sebelum disalib. Nah, ini ya. Dia ngomong. Kemudian Matius 16 ayat 18. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini, bercerita tentang Kristus sendiri, aku akan mendirikan jemaatku, mendirikan gerejaku, mempelaiku, bait suci Allahku, gitu loh. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi alam maut tidak menguasainya, gerejanya, jemaatnya itu tidak dikuasai oleh alam maut. Artinya apa? Maut itu adalah habis mati, kematian, masuk maut. Maut itu artinya benar-benar terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Mati adalah keterpisahan. Maut adalah kebinasaan. Jadi betul-betul binasa dan tidak pernah bersatu dengan Sang Tuhan itu sendiri. Itu adalah maut itu sendiri.
Nah, Roma 6 ayat 46. 4 sampai 6, 4 sampai 5. Kita telah dikuburkan. Nah, ini ya. Teman-teman sekalian, mari pelajari ini baik-baik. Karena banyak orang bermimpi, berharap, berimajinasi nanti setelah dikubur baru bangkit, ya. Nah, ini pengajaran yang dulu saya terima juga. Tapi mari kita back to the Bible, apa yang firman Tuhan katakan. Kita telah dikuburkan. Nah, sekarang kita merasa udah dikuburkan belum? Gitu ya. Ini firman Tuhan berkata, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia, yaitu Kristus, oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup. Nah, kata akan bukan nanti, bukan, teman-teman. Ini Yesus, ini murid Yesus, ya, Paulus ya berbicara di tahun 50-an, 60-an sebelum dia meninggal tahun 67. Dia mengatakan ini. Kata akan itu digenapi secara sempurna, pemahaman ini secara de facto, secara de jure sudah terjadi di kayu salib dan kebangkitan dan kedatangan pencurahan Roh Kudus. Nah, tapi secara de facto itu terjadi waktu bait Allah hancur karena orang itu pada saat itu tidak fokus lagi hidupnya di bait suci Allah, tapi sudah fokus kepada apa? Dirinya telah menjadi bait suci Allah itu sendiri. Gitu. Jadi di sini kata akan bukan berarti belum terjadi, teman-teman sekalian. Ya, kita yang sudah hidup di dalam Kristus, kita hidup memiliki hidup yang baru. Ini kan akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau saudara merasa, kita merasa sudah apa? Sudah lahir baru dalam Kristus, yaitu sudah hidup baru. Jadi ini semuanya terjadi pada saat Yesus bangkit dari kubur secara de jure, secara hukum. Nah, tetapi dipahami oleh orang-orang Yahudi yang paham, yang mengerti waktu itu, yang percaya Yesus, dipahami setelah bait Allah hancur. Nah, kemudian ayat 5 ya, Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu, nah kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, yaitu Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi orang percaya telah menjadi satu dalam kematiannya dan kebangkitannya. Inilah yang dikatakan lahir baru, dilahirkan kembali di dalam Kristus. Bahasa inilah yang tidak dimengerti oleh Nikodemus. Ya, padahal bahasanya sama, tapi Nikodemus tidak mengerti. Tapi saya percaya sahabat-sahabat, teman-teman yang hadir di Zoom semua mengerti makna arti kata-kata ini, bahwa kita telah lahir baru di dalam Kristus, menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru, manusia roh di dalam Kristus. Nah, Efesus 10, 1 ayat 10. Ya, dikatakan ini sebagai apa? Persiapan kegenapan. Ya, waktu untuk mempersatukan. Nah, mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Bayangkan ini, saudara. Ini ditegaskan oleh Paulus. Kenapa? Karena Paulus mengerti banget tentang Kristus, ya. Ya, tentang Kristus. Maka dia katakan sebagai persiapan kegenapan. Nah, secara de jure sudah terjadi pada saat Yesus mati dan bangkit dan pencurahan Roh Kudus, itu sudah tergenapi sebenarnya secara de jure, teman-teman sekalian. Tetapi ada masa transisi 40 tahun. Disitulah terjadi pergolakan mindset hukum Taurat dan kasih karunia, hukum Taurat kasih karunia, gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan murka Allah terjadi di tahun 70, bait Allah dihancurkan, maka disitulah zaman baru dimulai. Ya, orang mengerti. Disitulah inilah persiapan kegenapannya terjadi pada zaman itu, di mana untuk mempersatukan di dalam Kristus. Jadi semua orang percaya telah bersatu di dalam Kristus, teman-teman sekalian. Baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Ini bukan nanti. Bukan. Nikmati kita ada di dalam Kristus. Di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita berbicara 7. Hubungan. Ya, bicara hubungan Kristus dan mempelai.
Mari perhatikan baik-baik ayat-ayat ini teman-teman sekalian. Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat, teman-teman sekalian. Dia sering menggunakan bahasa suami istri, istri dan suami. Nah, tapi maknanya apa? Ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan mempelainya. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Mari kita perhatikan baik-baik ini. Nah, Efesus 1 ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi dia kepala, teman-teman. Kita ini tubuhnya, dia kepala. Maka tidak heran dikatakan di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran dan perasaan juga yang ada pada Kristus di dalam hidup kita. Nah itu. Kenapa? Karena dia kepala. Dia tidak terpisah dengan kita, teman-teman sekalian. Kita bersatu dengan dia. Ya. Nah, ayat 23 katakan, jemaat yang adalah tubuhnya. Jadi jemaat mempelainya ini adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan dia. Jadi jemaat ini merupakan kepenuhan dari Kristus itu sendiri. Teman-teman sekalian. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dahsyat sekali, teman-teman. Maka ini semua sebetulnya juga merupakan sama dengan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Artinya apa? Berbuah banyak. Sebab di luar aku, ya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berbuah banyak sesuai dengan Matius 13 ayat 23. Itu berbuah banyak adalah pertama mengerti, dan kemudian berbuah banyak itu dalam arti mengerti lebih dalam tentang Kristus Yesus, and then Kristus Yesus yang mengalir, termanifestasikan di dalam kita, menceritakan tentang dia, pengalaman kita, kesaksian kita tentang dia, bahwa dia adalah Sang Juru Selamat, di dalam dia ada damai, ya, di dalam dia ada keselamatan. Nah itu semua itu mengalir seperti itu. Kemudian Kolose 1 ayat 27. Ya, ini versi yang mudah dibaca ya. Allah telah memutuskan untuk memberitahukan kepada umatnya tentang kekayaan dan kemuliaan kebenaran itu. Kemuliaan kebenaran, teman-teman sekalian. Nah, kebenaran yang besar itu untuk semua orang. Kebenaran itu adalah apa, teman-teman sekalian? Kristus sendiri yang ada di dalam kamu. Dialah satu-satunya pengharapan kita akan kemuliaan. Maka kemuliaan Tuhan sudah diberikan kepada kita. Kita hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena dia ada di dalam saudara dan saya. Kita sudah bersatu bersama dia. Nah ini perlu kita pahami bersama. Saya lanjut teman-teman sekalian. Ayat 8. Nah, lahir baru. Jadi saudara dan saya, kita semua telah kudus di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 10 katakan. Ya karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidupnya. Jadi yang dipersiapkan Allah sebelumnya apa? Yaitu Yesus mati di kayu salib demi menebus kita, supaya kita hidup di dalamnya dan menceritakan tentang karya keselamatan itu, menceritakan tentang kebaikan itu di mana kita hidup di dalamnya. Itulah perbuatan baik itu. Kita diselamatkan. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam. Dia mengalir melalui kita. Sehingga kita benar-benar bermakna, bisa meramu kehidupan sesuai dengan aroma kerajaan Kristus. Nah ini teman-teman sekalian. Nah 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, karena anugerahnya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi semua manusia sebenarnya kalau sadar ya, tahu, mengerti, dia telah dilahirkan dalam Kristus. Karena Kristus mati, ya, bangkit. Itu bukan untuk orang Kristen aja teman-teman sekalian.
untuk seluruh umat manusia. Pertanyaannya, mengertikah mereka bahwa mereka telah dilahirkan di dalam Kristus? Kalau mereka sadar ngerti, maka hati mereka berbunga-bunga, hidup mereka happiness, bahagia di dalam hidup, merdeka di dalam Kristus. Itu teman-teman sekalian. Itulah tugas kita untuk memberitakan, menjadi kesaksian, menceritakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Nah, ini penting sekali bagi kita bersama yang sudah hidup bersama dengan Kristus di dalam Dia. Maka tidak heran, ya, Efesus 1 ayat 4 dikatakan, ya, sebab di dalam Dia, ya, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa, teman-teman sekalian? Apa ini? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara dan saya, kita semua, kita kudus, saudara. Kita tak bercacat di hadapan Tuhan. Kalau saudara kita berkata, aduh Tuhan ampuni dosaku, dosa. Buat apa Yesus mati di kayu salib, teman-teman sekalian? Yesus mati di kayu salib satu kali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10 katakan, Dia menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Maka kita disebut mempelainya yang bersatu dengan Dia. Nah, ini penting sekali. Maka Kolose 1 ayat 22 berkata, sekarang diperdamaikannya di dalam jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi semuanya sudah didamaikan. Dosa sudah didamaikan, sudah selesai. Relasi sudah didamaikan. Kematian sudah nggak ada. Untuk menempatkan apa? Kamu kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Jadi semua sudah selesai, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman jangan kita bercerita kemanapun, Anda orang berdosa, kamu orang berdosa. Tidak, salah iya. Salah iya teman-teman sekalian. Tapi bukan berdosa. Karena dosa sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Jadi jangan kita ngomong dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Dosa is already finished. Satu kali untuk selamanya. Hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Oleh karena hukum Taurat lah dosa melimpah-limpah. Hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sudah selesai. Ya. And then mari kita bicara. Nah, menjadi manusia roh dan satu roh dengan Kristus. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, untuk semua orang teman-teman sekalian. Bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen aja, tidak. Untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Jadi setiap manusia siapapun mereka hidup bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dahsyat sekali Tuhan. Nah, maka teman-teman sekalian coba ini statement ini ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, ini tangkap teman-teman. Kenapa? Karena kita telah menjadi manusia baru, manusia roh, manusia spiritual di dalam Kristus, teman-teman sekalian. Ini penting pemahaman ini. Jangan sampai kita meleset. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi. Karena mereka tahu siapa itu Kristus yang telah kembali kepada natur kealahannya, ya, kodrati kealahannya, yaitu Allah yang roh, teman-teman sekalian. Sehingga Kristus tidak bisa dilihat lagi dengan ukuran manusia. Itu sudah selesai. Selama dia ada di bumi dalam pelayanannya sampai dia mati dan bangkit, gitu teman-teman. Ya, itu sudah selesai. Maka dikatakan di ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus. Nah, siapa yang ada di dalam Kristus? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, bagi siapa yang bersatu dengan Kristus. Ya, di sini ada di dalam Kristus. Ya, adalah ciptaan baru. Jadi saudara dan saya, kita adalah ciptaan baru. Manusia roh, manusia spiritual. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, untuk itulah dipertegas di 1 Petrus 1 ayat 9. Kita telah memiliki keselamatan jiwa. Jiwa kita sudah selamat.
Jiwa kita tenang, tidak lagi kontra, tidak begitu begini melawan Tuhan, enggak. Jiwa kita ini menyatu dengan roh Kristus. Ya, kita menjadi satu roh dengan Dia. Nah, maka dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya? Nah, mengikatkan dirinya karena dia sadar, dia mengerti, saudara. Nah, waktu kita mengerti, jiwa kita diselamatkan, merdeka, maka apa? Kita apa? Menjadi satu roh dengan Dia, menjadi satu roh dengan Kristus. Jadi kita satu, teman-teman ya, menjadi satu dengan Kristus. Jadi tidak terpisah, tidak satu di langit, satu di kita satu dalam dimensi roh yang tidak terlihat. Ya, makanya dikatakan tadi di 2 Korintus 4 ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sifatnya sementara, tetapi yang tidak terlihat itulah yang kekal. Nah, dimensi manusia roh kita, manusia spiritual kita, tubuh Kristus itu tidak terlihat. Tapi kita mengerti, iya kan teman-teman? Kita mengerti, tapi tidak melihat. Ini penting sekali, teman-teman sekalian. Wah, waktu saya bisa mengerti ini, wow, I am so happy, begitu gembira, teman-teman sekalian. Nah, maka tidak heran juga di Efesus 2 ayat 20 sampai 22, ya secara singkat dikatakan apa? Sebagai orang percaya, kita telah menjadi bait suci Kristus di dalam roh. Yang relasinya apa? Dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Jadi kita ini bersatu dengan Dia, teman-teman sekalian. Ya, maka nah yang ini terakhir ini ya, 10 mengerti tentang realitanya. Yang tadi kata kita. Jadi kita langit pertama, bumi pertama ini adalah hidup di perjanjian lama. Jadi langit pertama, bumi pertama adalah ikatan perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Tuhan dengan manusia, di mana relasinya diatur oleh hukum Taurat. Dan ini sudah selesai waktu Bait Allah hancur. Inilah langit pertama, bumi pertama. Dan ini semua adalah bayangan tentang sesuatu yang akan datang. Yaitu bayangan tentang langit baru, bumi baru. Yaitu langit baru, bumi baru adalah ikatan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan manusia, di mana relasinya dalam roh dan kebenaran terjadi di dalam tubuh Kristus ini, di dalam tubuh ini. Kalau di sini terjadi di bait suci Allah yang sudah hancur di tahun 70, di sini di dalam Kristus, di dalam tubuhnya ini. Inilah Dia. Ya. Nah, di sini baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kata kita ini, teman-teman sekalian. Nah, kalau saya bertanya sekarang sama Pak Agus Manta, misalnya. Pak Agus Manta, misalnya Pak Agus Manta pacaran 5 tahun, misal aja Pak Agus Manta. Pacaran 5 tahun Pak Agus Manta. Pak Agus Manta udah punya usaha, punya perusahaan, udah punya uang, terus udah punya rumah. Langsung bilang sama calon istri waktu itu, ya, aku mohon nggak tahu namanya, taruhlah aku namanya kita sebut Siska aja ya Pak Manta ya. Siska, aku ini sudah bekerja, kita sudah pacaran 5 tahun. Marilah kita menikah. Betul nggak Pak Agus Manta? Ya. Marilah kita menikah. Nah, waktu ngomong marilah kita menikah, sudah menikah belum? Belum. Belum bersatu, belum nggak? Ya, belum bersatu. Nah, inilah kata di kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian 1 ayat 26-27 ini, ya, ini adalah blueprint tentang rencana Tuhan untuk Dia bersatu dengan mempelainya. Jadi bahasa kita ini adalah Tuhan sedang membuat perencanaan kesatuan antara Dia dengan kekasihnya, dengan mempelainya. Jadi kata kita itu adalah ya mempelainya. Jadi kita ini bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi yang saya pelajari ya teman-teman sekalian. Ini dari studi, dari pencerahan yang saya dapatkan. Memang saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, if one day someone ask me, bila suatu saat ada orang bertanya kepadaku Tuhan, apakah kata kita itu di dalam Kejadian 1 ayat 26? Saya tidak bisa menjawab Bapa, Anak, Roh Kudus Tuhan. Saya tidak bisa menjawab bahwa itu malaikat Tuhan atau dewan musyawarah Tuhan. Nggak bisa Tuhan.
Tuhan beri aku hikmat untuk mengerti. Nah, one day, waktu saya bekerja di komputer, twing, saya mendapatkan jawaban itu, teman-teman sekalian. Ya, maka saya mengerti benang merahnya. Jadi kata kita ini adalah satu bahasa di dalam satu bahasa blueprintnya Tuhan. Waktu itu memang Adam dan Hawa ada secara fisik, tapi perencanaannya itu terjadi semua setelah salib, teman-teman sekalian. Nah, itulah yang dikatakan kita kudus. Ya, diciptakan sebelum dunia ada supaya kita kudus, teman-teman sekalian. Kita kudus. Jadi kita ini kalau tidak kudus tidak mungkin bersatu dengan Kristus. Kitalah mempelainya yang telah dikuduskan. Maka kitalah yang menceritakan itu semua. Marilah kita menjadikan orang lain lagi. Begitu banyak manusia di bumi ini yang belum menikmati menjadi kata kita bersama dengan Kristus. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Kristus. Yaitu apa? Menjadi manusia roh. Mengerti bahwa dia menjadi manusia roh di dalam Kristus Allah yang roh. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi inilah singkatnya, realitanya Kristus itu ada mempelai. Ya, mempelai. Secara progresif ini terus terjadi. Ya, terjadi terus. Karena banyak orang tidak mengerti. Waktu kita cerita orang mengerti, maka dia benar-benar mengalami, menghidupi sang mempelai, menjadi mempelai yang bersatu dengan Kristus. Ini banyak ayat-ayatnya teman-teman sekalian, ya. Ini banyak sekali. Makanya tidak heran Yesus ngomong di Wahyu 3 ayat 20. Aku mengetuk pintu. Ingat saudaraku, ini ngetuknya bukan dari luar, dari dalam. Dari dalam. Dia ketuk pintu hati kita. Bror. Sis. Aku ada di dalam nih. Aku ada. Nah, siapa yang sadar, maka dia akan memiliki relasi yang intim dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Gitu teman-teman sekalian. Ingat teman-teman sekalian, ada cerita Yesus bersama murid-muridnya naik perahu. Tiba-tiba ditimpus angin ribut. Murid-murid berusaha mengatasi dengan dirinya, kemampuannya sendiri. Karena mereka nelayan yang hebat. Tapi apa, mereka tidak mampu, mereka bilang kita akan mati, akan binasa gitu. Dan baru mereka teringat ada Yesus tertidur di buritan. Maka mereka bangunkan Yesus. Dan Yesus yang menyelesaikan segala masalah, semuanya selesai. Untuk itulah saudara, kita pun harus sadar, setiap umat manusia harus sadar. Ingat, ada Tuhan, ada Kristus di dalam setiap kita. Jadi kata kita adalah kata yang sangat begitu indah. Yang Yesus katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini adalah kata-kata yang sangat indah antara Kristus dengan mempelainya. Tapi ini adalah masih menjadi satu blueprint, perencanaan. Dia nyata setelah salib Kristus, setelah kematian dan kebangkitannya, pencurahan Roh Kudus, dan setelah secara de facto bait Allah hancur. Bagi orang-orang yang mengerti, orang-orang yang paham, mereka benar-benar hidupnya luar biasa happy. Sehingga mereka tahu, mereka juga rindu supaya setiap orang menjadi bagian dari Kristus itu sendiri. Ini penting sekali teman-teman. Ya, inilah hari ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Ya, kesimpulan teman-teman. Mari kita mengerti bahwa sebutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu proses pengenalan kita akan siapa itu Kristus yang sebagai satu-satunya Tuhan yang rindu bersatu dengan mempelainya. Dan hal ini telah digenapi, saudara. Jadi benar, memang dia pernah menggunakan nama ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Benar, ada itu memang. Tapi itu adalah proses pengenalan kita akan Sang Kristus. Ingat, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Jadi kita mari mengenal satu-satunya Tuhan. Satu namanya, yaitu Yesus Kristus. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Yang maha kasih itu. Satu-satunya. The only one. Tapi dia punya sebutan. Ya ada roh penolong lah, ya, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, ya itu. Nah, jadi kata kita di Kejadian 1 ayat 26,
di Perjanjian Lama adalah blueprint, rencana, kerinduan Tuhan. Kerinduan apa? Bersatu, kesatuan Kristus dengan apa? Mempelainya. Yaitu melalui apa? Oleh karya salib, kematian, kebangkitan, kedatangannya kembali, maka hal tersebut telah digenapi. Kenapa kedatangannya kembali? Nah, karena dia Allah yang roh, terjadi pencurahan Roh Kudus, disitulah manusia, murid-murid bersatu dengan dia sesuai dengan Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Dan dia berkata, roh penolong, roh kebenaran, baru cerita aku tidak pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Aku sebentar lagi pergi dan sebentar lagi datang dan kita bersatu. Ya, dia katakan udah begitu. Maka terjadilah pencurahan Roh Kudus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Siapa yang bisa membaptis dengan api dan Roh Kudus? Yohanes Pembaptis berkata, ya aku membaptis dengan roh, tapi dia yang lebih mulia dari aku. Buka tali kasutnya pun aku nggak bisa. Dia akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Ya, jadi sudah terjadi. Sadarlah, ya. Nah, ini telah genapi dalam mempelainya yang kudus. Jadi kita mempelainya kudus, telah bersatu dan ada di dalam Kristus. Sadar, mengertilah, marilah hidupi bahwa sebagai orang percaya kita adalah telah dilahirkan baru, kita telah menjadi manusia baru yang kudus di dalam Kristus. Manusia roh spiritual yang ada di dalam Kristus. Di mana Kristus juga disebut sebagai penasihat ajaib, sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mempelai, kita sebagai jemaat, sebagai gerejanya, sebagai tubuhnya, dan Kristus sebagai kepala. Artinya kita bersatu. Jadi kata kita adalah kata yang sangat indah antara Kristus dengan sang mempelai. Kata kita telah menjadi satu roh. Jadi kita telah menjadi satu roh dengan Kristus. Kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Maka Kristuslah yang mengalir, ya, sesuai kerelaannya melalui setiap kita. Pikirannya lah, perasaannya lah yang mengalir melalui setiap kita. Demikian sahabat-sahabat sekalian, ya, thank you, Christ in you, the hope of glory. Be a blessing to others. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih sahabat-sahabat atas pay attention-nya, perhatiannya. Silakan diulangi lagi, didalami, direnungkan. Ya, apa-apa yang saya sampaikan tadi, nanti juga ada YouTube-nya. Kalau memang perlu bahannya akan saya berikan, teman. Silakan digali, dilihat relasinya, benang merahnya apa. Tapi saya mau katakan betapa indahnya kata-kata, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Yaitu dia sedang membuat satu perencanaan besar antara dirinya dengan mempelainya. Demikian. Jadi kata kita adalah Kristus sedang berbicara, membuat perencanaan dengan mempelainya. Yang waktu itu menjadi blueprint dan sekarang menjadi kenyataan, fakta. Kita sudah bersatu dengan dia. Itulah kita. Kita tak terpisahkan dengan dia. Demikian sahabat-sahabat sekalian. Thank you for everyone yang sudah perhatian. Terima kasih. Salam. Selamat siang dan salam hormat. Wow, luar biasa. Bro and Sis, Pendeta Paruntungan sudah berhenti berbicara dan saya tidak memberikan summary karena kita di sini dari berbagai denominasi dan masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda. Biarlah Roh Kudus terus berbicara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Pastor Girsang atas sharing firman-Nya.